Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-musannifu khadratu Syekh Asy'ari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain, amin. Ini masih meneruskan kemarin, ada akhlak yang mardiyah. Kemarin iksarut taubah wal ikhlas wal yaqin wat taqwa was sabr wal ridha wal qana'atu waz zuhd. والتوكل والتفويض وحسن السريرة وحسن الظن والتجاوز وحسن الخلق ورؤية الإحسان وشكر النعمة والشفقة على خلق الله والحياء من الله تعالى ومن الناس والخوف والرجاء ومحبة الله تعالى هي الخصلة الجامعة لمحاسن الصفات كلها. Jadi seorang pendidik itu harus seorang yang alim, mendidik, muallim, harus mempunyai sifat-sifat yang mardiyah, akhlak yang mardiyah. Di antaranya adalah wattawakkulu, punya sifat tawakal. Jadi tawakal itu memasrahkan dari seluruh usaha yang kita lakukan. Jadi wilayah manusia itu wilayah ikhtiar, wilayah usaha. Yang menentukan hasil dari sebuah ikhtiar atau usaha itu Gusti Allah. Tapi harus ada ikhtiar, ya. Prosedur atau tahapannya itu harus ada apa? Ikhtiar. Baru lalu kemudian tawakal. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Azamta itu wilayahnya ikhtiar, wilayah perencanaan, ya, wilayah membangun sebuah sistem manajemen, merencanakan dari apa yang ingin kita lakukan, membuat kalkulasi, membuat perhitungan, macam-macam. Lalu kemudian berusaha untuk mewujudkan dari semua tadi itu. Nah, hasilnya nanti Gusti Allah. Yang menentukan akhir tetap Gusti Allah. Itu yang disebut dengan tawakal. Jadi kalau tawakal yang tidak didahului ikhtiar, nek pasrah nang Gusti Allah tok, apa jari Gusti Allah tapi nggak ada ikhtiar, itu bukan tawakal. Jadi tawakal itu pasti ada proses namanya ikhtiar, didahului ikhtiar. Istilahnya itu tawakul. Kalau tidak ada ikhtiar itu namanya tawakul. Itulah fikihnya begitu, tawakul. Orang yang sok pasrah nang Gusti Allah. Itu bukan tawakal. Sehingga tawakal itu prasyaratnya adalah ikhtiar tadi itu. Dan ikhtiar itu adalah melakukan segala hal yang harus kita lakukan untuk terwujudnya sesuatu yang menjadi tujuan atau menjadi keinginan kita itu. Pasrah pada Gusti Allah. Jadi gampangannya, kemarin saya katakan kalau tawakal itu kisi-kisinya jelas. Kisi-kisinya itu ya sunnatullah itu. Hukum yang berlaku pada kehidupan kita itu menjadi kisi-kisi dari ikhtiar.
Jadi kalau orang mau kenyang ya makan. Orang kalau makan dia berarti harus punya duit untuk mendapatkan makanan itu. Kalau orang mau punya duit ya dia harus kerja. Kalau orang punya kerja berarti harus punya keahlian, punya keterampilan, punya kemampuan. Orang kalau mau punya kemampuan ya dia harus belajar, harus punya ilmu. Orang mau belajar, jadi itu rentetannya begitu terus. Semua kehidupan itu akan terkait, tidak ada yang terputus. Ada siklus perputaran hidup, ya jadi kayak siklenya hidup, siklus kehidupan itu, perputaran hidup itu, yang kalau dalam orang haji namanya tawaf itu. Tawaf itu adalah rentetan dari perputaran hidup yang menggambarkan bahwa kehidupan itu adalah saling terkait. Tidak ada yang terputus dalam kehidupan ini. Makanya harus terus mencari sebab yang terbaik. Ya, harus mencari semua tahapan itu harus baik, gitu ya, harus baik, supaya bisa menuju kepada yang terbaik tadi. Ya bisa terputus di tengah jalan itu tidak bisa. Jadi ada keterkaitan yang, nah di situ rumus ikhtiarnya itu. Allah sudah memberikan kisi-kisinya. Dalam bahasa wong mulang itu kan kisi-kisi. Ada rumus, ada pedoman yang bisa menjadikan kita untuk bisa melalui sebuah proses itu yang namanya ikhtiar tadi. Semakin kita memahami terhadap prosedur dan proses itu, semakin kita maksimal melalui itu, maka potensi untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu semakin besar, semakin besar. Nah, itu namanya tawakal itu. Sehingga orang tawakal itu menjadikan orang itu punya kekuatan untuk terus berusaha. Tidak, ketika dia merasa tidak berhasil dari yang dia lakukan, dia tahu bahwa di situ memang ada keputusan Allah. Allah berarti menentukan sesuatu yang lain yang tidak sama dengan apa yang saya kehendaki. Karena kita meyakini apa yang kehendaki itu masih ada kalimat belum tentu itu yang terbaik untuk kita. Itu loh ya, belum tentu. Makanya dalam bahasa Al-Quran, asa antuhibbu syai'an. Bisa jadi kamu sangat punya keinginan, punya ambisi, ya, mencintai sesuatu, nyenangi suci-suci yang ingin kamu capai, yang ingin kamu dapatkan, tapi wahuwa syarrul lakum, bisa jadi sesungguhnya itu adalah sesuatu yang tidak baik bagi kamu. Nah, untuk mengetahui, untuk yang tahu pasti sesuatu yang kita inginkan, yang kita karepno itu baik apa tidak, Gusti Allah. Makanya di situ ruang tawakalnya itu menjadi penting. Paham ya? Ruang tawakal. Orang sehingga tahu batas ikhtiar, tahu batas, tahu batas. Tidak lalu menjadikan orang putus asa. Putus asa itu karena dia tidak tahu batas, tidak tahu posisi wilayah, otoritas yang dia punya. Dia merasa bisa mewujudkan sesuatu sampai pada tingkat kudu terwujud. Tidak. Padahal posisi dia hanya sebatas ikhtiar. Paham ya? Batas ikhtiar. Kamu ketika menanam, yang bisa kita lakukan itu ikhtiar. Sehingga ini tumbuh siapa? Gusti Allah. Tapi ketika ada kondisi tertentu yang Allah menciptakan nggak tumbuh, dia tidak akan tumbuh juga. Ini kering, tidak ada air, tiba-tiba ada hama, tiba-tiba ada ini, ya sudah, nggak akan tumbuh dia. Nggak akan tumbuh nggak akan berbuah juga dia. Gitu ya. Umpamanya begitu. Jadi orang dengan tawakal itu dia akan punya ketahanan untuk tidak menyerah. Jadi dia akan terus bangkit, dia akan bangkit. Bangkit, kemampuan untuk bangkit dari sebuah kegagalan, dari sebuah kegagalan itu adalah karena dia punya tingkat tawakal yang tinggi. Dia yakin Allah itu pasti akan memilihkan pilihan lain yang lebih baik ketika dia tidak berhasil, bisa pilihan waktu, bisa pilihan tempat, gitu loh ya. Belum sekarang kamu berhasil, bisa jadi begitu. Nah, kamu saking masalahmu akan semakin ini. Kita tidak tahu di situ. Paham ya? Akhirnya dalam wilayah yang kita tidak tahu, yang bukan wilayah kita hanya bisa berdoa. Setelah kita berikhtiar, kita menunggu ya Allah, jenengan gampangkan, jenengan mudahkan, jenengan berikan keberhasilan, itu saja. Berikan ini yang terbaik. Nah, itu
wilayahnya sudah wilayah doa. Sudah tidak lagi wilayah ikhtiar, ya. Sudah tidak lagi wilayah kita. Ikhtiar, lalu ndonga pasrah. Sudah gitu. Paham ya? Kalau sudah begitu, Gusti Allah yang menentukan itu. Kalau andai kata itu terjadi kegagalan, atau terjadi sesuatu di luar apa yang kita harapkan, maka yakin saja bahwa Allah pasti memilihkan yang terbaik untuk itu. Supaya apa kita punya keyakinan? Supaya kita bangkit, gitu ya. Supaya kita ini bangkit. Tidak lalu kemudian terkubur, tenggelam di dalam kegagalan itu. Karena kita tahu posisi tadi ya. Apa? Posisi kita sampai di mana? Ikhtiar. Terus mari dongo. Sebenarnya pasrah. Nah itu namanya tawakal itu ya. Sehingga orang tawakal itu punya daya tahan yang kuat untuk terus bisa bangkit berulang-ulang. Mengkoreksi diri, lalu kemudian di mana letak kekeliruan ini. Jadi sebuah kegagalan itu bisa jadi karena Allah memilihkan cara lain supaya kamu lebih matang belajari, supaya lebih kuat di dalam melakukan usaha, supaya lebih bagus lagi, gitu kan? Bisa jadi, ada banyak hikmah dari sesuatu itu. Itu namanya tawakal. Itu prinsip seorang pendidik. Nah, kita sama, ketika kita mengajar, durung berhasil ya kita bisa jadi kita memang diminta untuk memberikan yang terbaik. Caranya, mulanya itu ini. Menurut kita yang terbaik belum, berarti memang Gusti Allah masih belum saat itu memberikan kita ndadekno arek ini paham. Tapi ndadekno wong ngerti, paham itu ya Gusti Allah. Kita pada ikhtiar. Ikhtiarnya harus yang terbaik. Ikhtiarnya harus yang terbaik. Itu namanya tawakal ya. Wat tafwidu lan pasrah. Nah, ini hampir lanjutannya tawakal tadi itu ya. Tafwid itu artinya memasrahkan kepada Gusti Allah. Setelah ikhtiar, setelah tawakal, pasrah kepada Allah, lalu kemudian doa. Wa fawwidu amri ilallah. Saya pasrahkan urusan hidupku ini kepada Gusti Allah. Jadi kembali ke urusan keyakinan ya, bahwa Allah itu yakin, Allah itu terbaik, memilihkan terbaik, tidak punya kepentingan apapun dengan hambanya. Segala sesuatu itu pasti ada kebaikan, baik untuk kita dalam tanda kutip langsung maupun tidak langsung, itu ya, pasti ada itu. Yang berikutnya, termasuk akhlak yang baik, wa husnus sarirati lan bagusi ati. Jadi berusaha untuk terus hati ini ditoto diapi. Ngapi hati itu ya dengan ilmu. Dengan memahami kehidupan ini dengan baik. Memahami segalanya, diilmuni dengan baik, diberi agama, dungo dengan baik hati. Karena hati sekali lagi, sarirah itu sangat anjur dalam hati jiwa kita. Ya, jiwa hati itu menjadi panglima utama yang memberikan komando terhadap seluruh apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Maka jagalah panglima itu, jagalah komandan itu dengan terus memberikan yang terbaik. Ya, dengan apa? Dengan ilmu. Diilmoni dengan baik. Ben komando itu benar. Jangan beri komando yang tidak baik. Namanya husnus sarirah. Hati yang terus kita jaga untuk senantiasa yang baik. Dia juga tadi dengan ilmu, dengan mengaji, dengan lingkungan, dengan mindset gitu ya. Wa husnul dzanni lan apike praduga. Dzan itu apa? Dugaan. Jadi dalam hidup ini kita terus ya berusaha untuk senantiasa berpikir yang positif ya, yang baik. Husnudzan, lawannya suudzan. Suudzan. Husnudzan itu menjadikan diri kita itu lalu menjadi punya keterbukaan, punya keleluasaan. Neka itu kita akan menjadi sempit. Diri yang kok isi, kok piye, kok ya apa iki. Nek gagal piye, itu namanya memprediksi bahwa gagal itu namanya sudah suudzon. Suudzon itu bukan hanya menyangka orang bahwa orang itu jelek, bukan.
Suudzon itu juga pada aspek yang berkaitan dengan kehidupan kita ini. Kok ini aja-aja untuk gagal, ini aja gagal. Jadi orang yang biasanya tidak mempunyai kekuatan keyakinan diri terhadap apa yang dia lakukan, ya pikirannya itu serba pikiran gagal, negatif, ya dia akan tersandra dengan itu. Ya, dia akan bisa terhukum ya, terhukum dengan pikiran-pikiran itu. Makanya di dalam hadis dikatakan ana inda dhanni abdi, kekuatan pikiran kita untuk melahirkan apa yang kita inginkan itu sangat besar karena Allah memberikan porsi itu yang kamu inginkan. Jadi teruslah husnudzon pada Allah itu. Insya Allah berhasil, insya Allah sehat, gitu namanya. Insya Allah ini nanti akan sukses, insya Allah ini bisa. Apa yang mungkin berat, gitu ya. Itu namanya husnudzon, baik kepada Gusti Allah maupun kepada manusia. Insya Allah tidak apa-apa, insya Allah. Nah gitu, jadi bahasanya begitu. Berpikir yang baik. Karena Gusti Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Saya tergantung kepada apa yang dipikirkan oleh hambaku. Apa yang diduga, yang dipikirkan oleh hamba saya. Sehingga yang harus kita produksi dalam kehidupan adalah pemikiran yang positif itu. Pemikiran yang positif terus menjadikan kita akan punya optimisme di dalam kehidupan itu. Namanya husnudzon. Apa namanya? Husnudzon. Pada orang juga begitu. Husnudzon. Tapi tetap boleh kita dalam kondisi tertentu suudzon kepada seseorang. Suudzon dalam rangka untuk menjaga waspada itu boleh. Ya, kamu di tengah tempat yang berpotensi banyak orang jahat, banyak orang yang mengambil, mencopet, kemudian ya harus suudzon. Harus apa? Suudzon. Ojo husnudzon. Duitnya saya kayak gini, dompetnya dijano, ngene wong sing rame-rame, ya, ngentar wong kaji wae ngono biyen, alun-alun itu banyak kecopetan. Karena orang mungkin mikir, wah husnudzon ini mosok ngene wong kaji ono nyopet. Ternyata copet yang berada dalam suasana haji itu juga banyak. Copet yang haji itu ya, yang kehilangan dompet, kehilangan ini. Bahkan dia kadang pakai kopiah, pakai baju kuku, barang ngono kuwi gitu ya. Malah gak ketoro gitu ya. Copet. Namun copet yang alim ya. Wat tajawuz itu memaafkan. Jadi tidak dendam, tajawuz itu sifat yang baik. Wa husnul khuluq, budi pekerti yang baik tadi ini. Ini kalau ini adab itu yang baik itu. Cara berbicara ngono-ngono ya. Namanya husnul khuluq. Apik pekerti ini. Jadi kalau tadi itu adalah akhlak mardiyah itu perilaku utuh. Jadi akhlak dalam pengertian yang luas tadi itu adalah semua perilaku kehidupan kita yang berkaitan dengan hubungan kepada Allah maupun kepada manusia. Nah, kalau kita berbicara akhlakmu sing apik ya itu lebih pada hubungan sosialnya. Pada hubungan apa? Sosial. Tapi akhlak dalam pengertian agama itu ya semua bentuk perilaku, ucapan, tindakan, amalan ya yang kita lakukan baik berkaitan hubungan pada Allah maupun manusia itu namanya akhlak. Akhlak. Kuncinya pada norma dulu, ada norma. Ya. Kalau norma itu sifatnya syariat Islam. Itu standarnya jelas. Itu batas minimalnya untuk membangun akhlak tadi ya. Kalau orang sudah seperti itu, maka dia dituntut untuk memperbaiki, namanya ihsan. Akhlak itu ihsan. Memperbaiki dari seluruh norma tadi ini. Ya, kita ini sholat, kita ini zakat. Itu batas minimalnya. Yang diharapkan dari itu apa? Lalu kamu menjadi terbiasa untuk terus ingat mengenai Gusti Allah dengan sholat itu. Dengan zakat itu kamu terbiasa untuk memberi, untuk menolong, untuk memberi perhatian. Nah, akhlak sosialnya ini
lanjutannya ini yang diharapkan, gitu loh ya. Hukum atau syariat yang sifatnya wajib itu adalah batas minimal. Apa? Batas minimal. Paling KE kui. Tapi ketika dia sudah dilatih seperti itu, diharapkan berikutnya nanti dia akan wis terbiasa. Biasa zikir, Gusti Allah, ingat perkaranya ketika sholat. Dia biasa lalu kemudian memberi, dia biasa lalu menahan diri emosi. Puasa itu bagian dari cara Allah membangun kita untuk terus memahami betapa kita ini lemah, macam-macam gitu ya. Intinya seperti itu. Dijaga seperti itu. Oke ya. Nah, norma aturan syariat itu sifatnya batasnya apa? Minimal. Batasnya apa? Minimal. Wa husnul khuluq. Ini perilaku sosialnya ini ya. Ngerti bahunggu, ngerti cara bicara yang baik. Ya. Wa ru'yatul ihsan. Melihat kebaikan. Jadi melihat kebaikan ini ya kayak tadi itu. Terus berusaha melihat kebaikan ya pada diri seseorang. Wa syukru ni'mah, mensyukuri nikmati Gusti Allah. Ini sudah kita pahami bahwa mensyukur itu akan menjadi kekuatan di mana Allah akan terus menambah kenikmatan yang kita berikan. Syukur itu artinya gini, syukur itu menggunakan kenikmatan untuk kebaikan. Kamu kalau punya duit, kayak rezeki gampang, rezeki itu lalu dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Kanggo nyekolahno anake, kanggo anake supaya sehat, kanggo anake supaya gak kekurangan ini itu kebaikan. Kanggo bantu wong liya, ya kalau itu duit. Kalau kamu dikasih jabatan, syukuri piye jabatan itu untuk mengatur supaya masyarakatnya jadi sejahtera, jadi baik. Supaya yang diatur rakyatnya menjadi bagus, supaya lembaganya menjadi baik. Itu namanya syukur. Syukur yang sesungguhnya itu. Kalau alhamdulillah, syukurlah itu syukur bil lisan. Itu masih dalam syukur yang paling kecil. Itu syukur untuk menahan kesombongan, ya. Bahwa kenikmatan itu kok Gusti Allah. Maka dia bicara alhamdulillah. Tapi lanjutannya, karena kita yakin kok Gusti Allah, dan Allah itu memerintahkan untuk apa kita diberi, ada terusannya. Kalau kita dikasih nikmat itu, Allah pasti menyertakan, kamu tak kayak nikmatiku supaya ini, gitu ya. Tak kayak iki supaya iki. Tak kayak nikmat berupa anak, anakmu itu supaya ini, nanti supaya iki, supaya iki. Tak kayak nikmat berupa harta supaya, tak kayak nikmat berupa ilmu, ilmu supaya ini, supaya ini. Ada nikmat. Nah, syukur itu pada wilayah ketika kita iso ngene tadi itu. Paham ya? Apa yang kita lakukan itu? Cok, terus alhamdulillah, Cok. Kemarin mau gak tahu kayak apa, gak tahu apa ya. Tipek dewe. Kau punya jabatan alhamdulillah, tapi mari ngono enggak bisa melakukan atau enggak mau melakukan yang terbaik untuk rakyatnya, untuk masyarakat, itu berarti ya enggak syukur ya. Syukru adalah menggunakan kenikmatan Allah itu untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk berbuat yang terbaik kepada Gusti Allah itu. Jadi kalau dalam bahasa agama, syukur itu apa? Sarfun ni'am li ta'atillah. Sarfu itu menggunakan kenikmatan itu untuk taat nang Gusti Allah, patuh. Aku kayak ini kan gopo sih Gusti Allah. Nah, itu. Sakjane kula jenengan paringi niki kanggo apa sih? Syukuri itu namanya. Kayak gampang ini kanggo apa. Nah, ketika kita ini patuh seperti itu Gusti Allah ngekei, berarti bocah iki pantes kalau nggak tambahi mana kalau saya tugasi. Jadi kenikmatan itu sebenarnya penugasan. Saya ulangi ya. Kenikmatan itu sebenarnya apa? Penugasan. Ketika kita mampu melakukan penugasan yang terbaik, pasti akan ditambah penugasan berikutnya. Yang biasanya saya sebut momentum terbaik berikutnya itu akan muncul dan akan terus muncul. Jadi, lain syakartum la'azidannakum, itu saya terjemahkan ketika kita bisa melakukan tugas, melakukan momentum penugasan yang baik, maka momentum itu akan la'azidannakum, menambah. Menambah itu apa? Memanggil momentum berikutnya. Paham ya?
Jadi tapi kalau kita sudah merasa wis iki aku nok kene iki, aku tak nglakoni sak anune, ya sudah segitu. Paham ya? Normatif namanya dia ya. Jadi orang yang ketika melakukan segala bentuk penugasan yang berupa nikmat teko Gusti Allah, maka la azidannakum, terjemahan saya adalah menambah itu artinya apa? Allah akan membuka momentum berikutnya, akan memanggil momentum berikutnya. Pasti akan begitu. Lakukan terbaik, nanti akan muncul berikutnya, muncul berikutnya, muncul berikutnya. Seringkali orang melihat sudah menstagnankan diri, stagnan sudah mandek nawai. Sakwiki. Ketika stagnan itu posisinya lalu kemudian dia akan merasa iki ngonku, wong liya tidak boleh. Dia akan berusaha mati-matian mempertahankan itu. Itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah. Kalau kita orientasinya kebaikan, bentuk kebaikan bisa kita lakukan dalam bentuk apapun. Paham ya? Orientasinya apa? Bukan jabatan. Orientasinya apa? Kebaikan. Kebaikan itu prestasi, apapun bisa kita lakukan. Ya, nanti akan ada lagi yang lain. Gitu loh. Sehingga semua akan menjadi sarannya untuk melakukan yang terbaik. Contohnya, saya merasakan dan lalu memunculkan atau mendapatkan rumusan pikiran kayak gitu tadi itu ya saya sendiri. Saya itu kan gak tahu mikir untuk dadi apa itu. Gini seneng mulang, seneng belajar itu saja sudah. Ketika jadi guru ya saya mulang yang terbaik sudah. Ketika api, wong seneng, arek seneng, pasti itu akan dilihat. Oh ya dipasrai jadi wakil kepala sekolah, gitu kan? Wakil kepala ali atau biren. Mulang setahun disuruh jadi wakil. Sudah, saya nggak berpikir wakil itu sesuatu yang menjadi sesuatu yang kita anggap luar biasa atau pindah. Ya pokoknya saya lakukanlah tugas itu dengan baik. Ketika tugas dengan baik, ya akhirnya muncul momentum berikutnya, disuruh jadi kepala sekolah. Kepala sekolah saya tidak pernah berpikir ini sampai sak piro iki opo, ya pokoknya kepala sekolah ini wadah saya untuk melakukan kebaikan yang terbaik. Sudah, bicaranya sekolah itu api, arah itu senang dan seterusnya. Sudah. Setelah itu ketika diganti muncul momentum berikutnya. Ada reformasi, disuruh ke dewan, disuruh jadi politik gitu ya. Politik ya sudah, saya di sana saya lakukan yang terbaik. Seberapa lama saya tidak pernah berpikir di situ. Tapi ketika saya menjadi seorang dewan, saya harus melakukan yang terbaik untuk tugas saya. Itu aja. Ukurannya dewan apa ya? Memberikan koreksi, melakukan pembelaan, melakukan ini, membuat kebijakan yang terbaik. Ketika itu terbaca oleh orang, ya sudah. Orang melihat saya, berarti aku mampu untuk itu. Kira-kira begitu. Ketika lalu saya harus meninggalkan dewan dalam bentuk yang berbeda momentumnya, tidak harus vertikal loh ya. Tidak harus dari kok dewan terus kok jadi gubernur, jadi ini tidak harus begitu. Karena kebaikan itu di mana-mana. Bisa di DPR, bisa di bupati, bisa di gubernur, gitu loh ya. Momentum itu bisa di tempat yang lain. Berpikir saya kebaikan. Allah memilihkan ya wis kon mulang wae, gawe sekolah. Di sana juga ada kebaikan. Sudah, ketika saya bisa bikin sekolah, saya lakukan yang terbaik. Ketika terbaik muncul momentum. Dah, gawe yo pondok, gawe yo iki. Pondok ini kita terbaik. Ya, jadi berpikirlah dalam posisi dimanapun, status itu bukan menjadi sebuah tujuan. Tapi tujuannya di mana? Kebaikan. Tujuannya di mana? Kebaikan. Memberikan manfaat dan kebaikan itu. Maka ketika itu pasti Allah akan memilihkan terus untuk bisa melakukan kebaikan itu di tempat yang terbaik. Nah, di situ dibutuhkan adanya keikhlasan lalu tawakal tadi. Ini seru ya, mindsetnya ini seru. Seru tenanan nih ya. Saya mikir ini, ya, ini orang kok iso yo. Saya juga lalu gak bisa menjawab. Jawabannya tadi itu. Dalam kehidupan perlu itu. Jadi jangan lalu mengunci diri seakan-akan yo iki berarti iki sing kudu ndak. Kebaikan itu banyak. Saya ulangi, kebaikan itu tidak satu. Berpikirlah untuk kebaikan, dan kebaikan itu diawali dengan ilmu tadi. Ilmu. Memahami itu. Kan tidak mungkin kita bisa membuat kebijakan jadi DPR kalau tidak tahu ilmunya DPR kayak apa, kan tidak mungkin. Paham ya? Di sana ada ilmu.
ada ilmu. Dan terus kita mengilmoni diri. Kalau enggak ya kita akan terkunci di situ. Ya wis, assalamualaikum. Itu hilang itu ya sudah hilang, seakan-akan sudah tidak bisa berbuat lagi sesuatu yang baik. Abe kayak apa saja itu hanya persoalan apa ya istilahnya? Ya fadl, namanya fadl itu apa ya? Bonusnya lah, bonusnya. Teruslah, karena setiap kebaikan pasti akan munculkan bonus-bonus tadi itu ya. Setiap kebaikan pasti memunculkan apa? Bonus itu bahasa agama fadl. Apa namanya? Fadl. Orang yang diberi fadl namanya fadli. Muhammad Fadli. Kamu kok tegang gini? Namanya Fadil ya. Orang itu dilakoni saja. Wa syukrun ni'mah, wa syafaqah. Syafaqah itu welas asih ala khalqillah. Pokoknya itu mesti terkait semua lah, terkait semua ya. Sabar ini itu terkait kabeh. Ya mungkin Anda begini, aku jane ya wis berusaha nglakoni tapi kok iya. Nah, itu Anda masih menghitung kebaikan itu gitu. Anda masih belum lengkap keyakinannya. Allah pasti ada pilihan lain, ada waktu, ada ini. Kalau tidak kita, anak kita. Kalau tidak anak kita, cucu kita. Pasti begitu loh ya. Kebaikan itu tidak pernah berhenti. Gitu ya. Pokoknya siji, itu sampai elek nak ngene wong. Larangan agama kan itu. Jangan menyakiti. Elek itu ya tidak menyakiti, tidak garai wong, tidak ini. Gitu. Usahakan tetap ngalah. Ya, terus berbuat yang terbaik. Bukan berarti tidak tegas-tegas. Tegas itu tidak bisa kok kita lakukan tanpa menyakiti orang. Paham ya? Tegas itu bisa. Makanya harus ada seni orang itu. Harus ada seni, harus ada ilmu untuk bagaimana mengambil sebuah keputusan itu. Kalau itu pemimpin. Ya Anda kan pasti pemimpin, karena punya anak, anakmu itu pemimpin, kamu. Kan gitu tak? Muridmu itu adalah anggota. Nah itu harus itu. Jadi tegas tapi tidak menyakiti gimana? Ikhlas dulu. Aku ngelakuin ini. Ya seperti kamu tegas ke anak itu kan ikhlas toh. Ikhlas. Enggak mungkin kan orang tua itu ngelarang anak terus karena dendam kan enggak. Paham ya? Anaknya pasti menerima. Dan itu yang dilakukan. Ya. Kepada orang lain seharusnya kita begitu. Tegas. Nabi Ibrahim ketika diminta untuk menyembelih anaknya, ya sudah saya pasrah saja kepada Allah. Saya yakin Gusti Allah tidak akan membebani saya. Kalaupun itu terjadi, ya sudah Gusti Allah berarti ada pilihannya yang terbaik yang saya tidak tahu. Tapi keyakinan yang tinggi itu akan melahirkan sebuah kompensasi, namanya fidak, tebusan. Karena sekali lagi, sebuah keyakinan, sebuah kebaikan terhadap apa yang diperintahkan Allah itu pasti akan melahirkan, itu pasti, kalimatnya pasti. Bukan lagi insya Allah ya, pasti. Karena itu janji Gusti Allah. Ya, pasti Allah akan menggantikan yang terbaik itu. Tidak. Yakin dulu. Wis. Wa fadainahu bidzibhin adzim itu dimulai dengan qad saddaqta ru'ya. Kamu Ibrahim sudah meyakini, membenarkan apa yang saya perintahkan melalui mimpi itu. Lalu apa? Wa fadainahu bidzibhin adzim. Keyakinanmu akan melahirkan sebuah tebusan, sebuah kompensasi, sebuah pemberian yang berupa bidzibhin adzim, bahkan wa taraknahu fil akhirin, itu akan dicatat di dalam sejarah kehidupan manusia sampai kiamat nanti. Kamu menjadi simbol pengorbanan, menjadi simbol ketawakalan, keyakinan dalam hidup ini. Wah itu luar biasa heroiknya. Gak ada yang sia-sia, ya, gak ada yang sia-sia. Makanya di pikiran kita yang kita tanamkan adalah terus berbuat apa? Kebaikan tadi. Percaya tak? Percaya apa orang? Aku ngomong mendidik gak percayalah. Tumbal mugia tak?
Ya, nek gak percaya, akhirnya dadi gomal mugi ya dewi tenan. Ya. Wa mahabbatullah, wal haya, malu minallahi taala. Isin itu ya tidak melakukan hal yang melanggar agama. Wa minan nas wal khaufu khauf. Khauf itu senantiasa waspada, takut, warroja. Nah, hidup itu antara dua tadi. Waspada, optimis, optimis, dan waspada itu terus. Optimis, tok tidak ada khauf, ya berisiko. Wedi tok, tidak ada optimisme, ya gak melaku-melaku. Uripe mengkeret terus wae. Paham ya? Gak iso modot, mengkeret terus. Tapi kalau rojak tak, kendal tok rojak ya nubruk-nubruk, berani tok. Khauf, ya no kalkulasi, ada kekhawatiran, ada itu. Wa mahabbatullahi ta'ala, ujungnya mahabbah, cinta kepada Allah, ya al-khoslah, itu adalah perilaku al-jami'ah yang mengumpulkan lima hasinis sifati kulliha, untuk seluruh sifat yang tadi, yang kemarin juga sudah kita bahas, intinya mahabbatullah. Tanamkan kita cinta kepada Allah itu, mencintai Gusti Allah. Wujudnya apa tadi itu ya? Tanamkan kita mencintai Gusti Allah, melebihi dari cinta kita kepada diri kita sendiri, kepada nyawa kita sendiri, hidup kita sendiri, anak kita yang kita cintai, keluarga kita yang kita cintai. Mahabbatullah. Indikatornya adalah patuh, patuh. Yang namanya takwa intisal itu. Intisal itu. Moga-moga bisa terus memperbaiki dan mengamalkan ya apa yang kita lakukan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim bi hurmatihim wa amitna fi